Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menilai syair klasik, menilai puisi balada, membandingkan antara kedua karya tersebut dan melihat apakah syair klasik mempengaruhi puisi balada. Nah teman-teman, kalau di video sebelumnya aku hanya menilai unsur intrinsiknya saja. Nah di video kali ini agak berbeda, jadi aku akan menilai juga unsur fiksinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita akan menilai sebuah syair klasik yaitu Ikan Terubuk. Nah, berikut adalah tabel penilaiannya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema mayor. Nah, di sini aku berikan 1 skor karena temanya itu mengenai suatu kegagalan atau gagalnya kisah percintaan dikarenakan status yang berbeda. Oke, lanjut unsur yang kedua adalah tema minor. Tema minornya ini aku berikan 2 skor dikarenakan aku menjumpai tema yang pertama kekecewaan dan yang kedua adalah suatu keputusasaan. Unsur ketiga adalah amanat tersurat. Nah, amanat tersurat yang bisa aku jumpai di dalam syair ini adalah apapun masalah yang sedang dihadapi, tetap kembalilah dan meminta kemudahan kepada Allah. Nah, di sini aku berikan 1 skor. Oke, lanjut untuk amanat tersirat. Nah, di sini aku berikan 2 skor. Yang mana amanat yang pertama itu kita harus selalu berani dan kita harus selalu percaya terhadap Tuhan. Untuk selanjutnya adalah pola larik. Nah, di sini aku menemukan 90 larik yang sesuai dengan ketentuan pola larik, yaitu 4 hingga 5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Untuk unsur selanjutnya adalah pola bait. Nah, di sini aku berikan skornya 24 dikarenakan aku menjumpai ada 24 bait di dalam syair tersebut. Untuk pola rimanya aku menemukan 35 pola rima yang sesuai dengan ketentuan. Jadi aku berikan skornya 35. Dan untuk diksi aku di sini menemukan 8 diksi. Untuk keseluruhan semuanya ada 163 skor. Oke teman-teman, itu tadi adalah penilaian untuk unsur intrinsik pada syair Ikan Terubuk. Nah, sekarang kita akan bahas atau menilai mengenai unsur fiksinya. Berikut adalah tabel penilaiannya. Nah, teman-teman, unsur yang pertama adalah latar. Nah, di sini latar itu terbagi menjadi 3 bagian, ada tempat, waktu, dan suasana. Dikarenakan di dalam syair ini menggunakan beberapa tempat dan beberapa waktu, jadi untuk keseluruhan saja aku menghitungnya ada 10 skor dalam latar tersebut. Oke, lanjut untuk yang kedua adalah penokohan atau perwatakan. Nah, di sini aku berikan 4 skor karena aku menjumpai ada 4 tokoh di dalamnya. Yang pertama adalah Ikan Terubuk atau Duli Dripada. Adapun watak dari Ikan Terubuk atau Duli Dripada ini adalah selalu bersedih dan sangat takut kehilangan orang tersayangnya. Tokoh yang kedua adalah Ikan Puyuh-Puyuh, dia itu cantik dan baik. Lalu tokoh yang ketiga Ikan Pari. Nah, Ikan Pari ini penolong dan baik hati. Dan tokoh yang keempat atau yang terakhir adalah Ikan Belida, dia itu baik dan penolong. Lanjut, unsur yang selanjutnya adalah alur. Nah, di sini aku berikan 1 skor dikarenakan alurnya itu menggunakan alur campuran. Oke, untuk unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, di sini aku berikan 1 skor dikarenakan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang selanjutnya adalah tema. Nah, di sini aku berikan 1 skor karena bertemakan gagalnya suatu kisah percintaan dikarenakan status yang berbeda. Oke, lanjut untuk amanat tersuratnya di sini aku berikan 1 skor yaitu apapun masalah yang sedang dihadapi, tetap kembalilah dan meminta kemudahan kepada Allah. Oke, untuk amanat yang terakhir yaitu amanat tersirat di sini aku berikan 2 skor sama seperti yang sebelumnya. Yang mana amanatnya ini bisa kita ambil dari syair tersebut. Yang pertama, kita harus selalu berani dan senantiasa percaya terhadap Allah. Baiklah, jika dihitung secara keseluruhan unsur fiksi dari syair Ikan Terubuk ini memiliki 20 skor. Oke teman-teman, sekarang aku akan membedah sebuah puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Seperti biasa, di sini aku akan memulainya dengan menilai unsur intrinsik puisi terlebih dahulu. Berikut adalah tabel penilaiannya. Oke teman-teman, untuk penilaian pertama adalah tema mayor. Nah, di sini aku memberikan 1 skor, yang mana temanya itu mengenai kehidupan dan perjuangan seorang ibu. Oke, lanjut untuk tema minornya di sini aku berikan 3 skor karena aku menemukan tema yang pertama mengenai tanggung jawab, yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga adalah perjuangan.
Lalu ada amanat tersurat. Nah, di sini aku berikan 1 skor karena amanatnya itu adalah bagaimanapun keadaannya, tetaplah menjadi seorang ibu yang dapat mengasihi dan menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu. Oke, untuk amanat tersirat di sini aku berikan 1 skor juga, yang mana amanatnya itu senantiasa selalu mengasihi kepada siapapun itu. Lanjut, untuk pola larik di sini aku berikan 3 skor, pola baitnya 6 dan pola rimanya 3. Di sini aku menemukan ada sajak AAAA di bagian pola rima di puisi Balada Ibu yang Dibunuh. Lalu unsur terakhir adalah diksi. Nah, di sini aku menemukan 4 diksi. Jadi untuk keseluruhan nilai atau skor puisi Balada Ibu yang Dibunuh adalah 22 skor. Sekarang aku akan menilai unsur fiksi dari puisi Balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Berikut adalah tabel penilaiannya. Nah, teman-teman, di sini unsur yang pertama akan aku nilai adalah latar. Di sini aku berikan 10 skor. Lalu disusul oleh penokohan dan perwatakan. Nah, di sini aku menemukan 4 tokoh, jadi aku berikan skornya 4. Untuk per tokohnya itu seperti ibu musang, anak musang, burung holik, dan warga. Watak tokoh dari ibu musang adalah penyayang dan pemberani. Kalau anak musang itu penyayang, burung holik itu jahat, dan warga itu acuh tak acuh dan tidak saling mengasihi. Oke, lanjut untuk alur. Alur di sini aku berikan 1 skor karena menggunakan alur maju. Unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, di sini aku berikan 1 skor karena menggunakan sudut pandang orang ketiga. Untuk unsur bagian tema ini aku berikan 1 skor karena bertemakan tentang kehidupan dan perjuangan seorang ibu. Lanjut untuk amanat tersuratnya di sini aku berikan 1 skor, yang mana amanatnya itu bagaimanapun keadaannya tetaplah jadi seorang ibu yang dapat mengasihi dan menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu. Oke, untuk amanat tersiratnya di sini aku berikan 1 skor juga, yang mana amanatnya senantiasa selalu mengasihi kepada siapapun itu. Secara keseluruhan, untuk unsur fiksinya ini memiliki 19 skor. Sekarang kita akan membandingkan kedua karya tersebut, mana yang lebih unggul. Oke, pertama kali kita akan membandingkan dari unsur intrinsik puisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang pertama, skor pada tema minor puisi Ibu yang Dibunuh lebih unggul dibandingkan syair Ikan Terubuk. Yang kedua, skor syair Ikan Terubuk lebih unggul dibandingkan puisi Ibu yang Dibunuh. Yang ketiga, skor pada unsur pola larik, pola bait, pola rima, dan diksi pada syair Ikan Terubuk lebih unggul dibandingkan puisi Ibu yang Dibunuh. Oke teman-teman, sekarang aku akan membedakan dari unsur fiksinya. Nah, skor pada semua unsurnya itu sama, kecuali pada bagian unsur amanat tersirat. Skor pada amanat tersirat dalam syair Ikan Terubuk ini lebih unggul dibandingkan dengan puisi Ibu yang Dibunuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, apakah puisi balada dipengaruhi oleh syair klasik? Jawabannya iya, karena diantaranya memiliki kesamaan dalam segi unsur intrinsik puisi maupun unsur fiksi seperti yang sudah kita nilai sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari aku di dalam konten kali ini. Untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir, aku ucapin banyak terima kasih kepada kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.